ya, si Doni ini tuh dia kuliah di sini, tapi selama dia kuliah di sini kalau ada liburan dikit itu dia udah menghilang gitu dari Pertamina. Jadi sering itu kalau dilihat kan di Instagram, lu kapan kesana gitu ya kan. Jadi kita sekarang hari ini maksudnya sekarang ini mau bahas tentang jalan-jalannya dia. Jadi aku mau nanya, lu udah ke berapa negara? Mau ngalang-ngalain gue dia ceritanya. Oh iya. Coba ya kita lihat ya. Gue tuh udah ke 29 negara total. 29 tapi yang di Eropa itu semuanya? Enggak, 20. Yang di Eropa tuh 25. Selain, jadi 25 negara di Eropa, sisa 4-nya tuh Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand. Oh, Indonesia lu masukin? Ya masukin dong. Gua nggak masukin Oh, gitu ya, nggak berarti gua masukin. 31 ya? Masukin dong. Oke. Itu kan kalau Negara awal. Oh, oke, Negara asik, awal. asik. Jadi setiap orang pasti udah satu. Oke. Jadi sebutin dong kemana aja, kan tuh ada lagi. Iya. Jadi yang selain di Eropa itu tadi ya Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia. Yang di Eropa tuh Belanda mulainya kan. Ini urut berdasarkan yang gue kunjungin. Jadi dari awal gue kunjungin. Belanda, Belgia, Jerman, Itali, Vatikan kan negara. Masuk. Swiss, Austria, Slovakia, Hungaria, Czech Republic, Ceko, Luxembourg, Prancis, France, Spain, Spanyol, Liechtenstein. Buat yang nggak tahu, Liechtenstein itu negara kalau di zoom gede-gede di antara Swiss sama Austria tuh ada tuh negara kecil banget namanya Liechtenstein. Slovenia, Sweden, Swedia, Finland, Finlandia, Estonia, Latvia, Lituania, Polandia, Malta, Greece, Yunani, sama paling terakhir Turki. Kalau itu masuk ke Eropa. BTW dia cuma lihat bendera loh. Iya, coba lihat bendera. gue nggak bisa tuh. Gue kalau gitu nggak hafal gue. Wih, mantap. Umur berapa sekarang, cuy? 26 ya? Belum, 25. 25. Masih 25. Target gue sama kayak lu, 30 before 30. Asik. Satu lagi nih. Tapi lu kan masih 2 ini. Gue sedih kan, Dek. Nah, jadi gue lebih excited tuh perjalanan dia yang terakhir, yang ke Turki. Soalnya yang dia sebutin semuanya tuh hampir semuanya gue juga udah pernah. Jadi ke Turki gue belum pernah. Jadi Lu belum ke Liechtenstein kan? Ya, gue udah kayak ngerasa apaan Gak peduli. sih? Emang gak penting sih sebenarnya. Kayak tapi ya. kecil banget negaranya, apa sih dieksplor gitu. Tapi maaf ya, orang Liechtenstein nggak ngerti bahasa Indonesia kan ya. Karena dia nonton. Jadi gue lebih pengen nanya di Turki gimana, Don? Iya. Ceritain lo hari lu waktu di Turki kemarin gimana? Jadi gue mulanya itu gue jadi gini, mulanya kenapa gue kemarin memutuskan gue ke Turki itu karena gue ke Yunani waktu itu. Nah, gue ke Yunani, terus habis itu kayak gue amazed banget gitu sama Yunani, kan keren ya, bagus banget gitu. Waktu gue di Athens tuh gue kayak ngeliat kan tapi banyak sampah, Don. Iya. itu nggak disebut. Ya kayak ke Paris kan cantik, indah, tapi bau, banyak copet, banyak sampah, itu nggak disebut. Nah, waktu gue ke Yunani kan, Yunani itu juga dulunya kan bekas salah satu empire terkenal, Bizantin namanya kan. Apa namanya? Byzantine Empire. Itu yang dulu dulu tuh gede banget lah Byzantine Empire itu. Nah, itu banyak kan peninggalan di situ. Terus gue tuh ngeliat itu tuh kayak amazed banget gitu. Amaze-nya tuh kayak itu masih bertahan gitu loh. Itu kayak udah dari tahun 1000 berapa, bahkan ada yang dari tahun 800 segala macam. Itu masih bertahan. Nah, dari situ gue kayak pengen banget ke Istanbul. Soalnya kan di situ, nah, Istanbul itu kan dulu namanya Konstantinopel. Dulu tuh ibu kotanya Byzantine Empire, sebelum akhirnya Byzantine Empire itu dikalahkan sama Ottoman Empire yang sekarang jadi Turki. Nah, salah satu peninggalan dari Byzantine Empire yang masih bertahan sampai sekarang dan paling terkenal tuh Hagia Sophia. Hagia Sophia itu. Nah, itu semenjak dari Yunani tuh gue kayak nggak tahu kenapa gue pengen banget ke sana gitu. Soalnya Hagia Sophia tuh menurut gue salah satu peninggalan yang historik banget dan sangat bagus gitu. Dulu tuh dia berfungsi sebagai katedral, terus habis itu jadi masjid ya? Nah, katedralnya itu macam-macam. Jadi pertama katedral Ortodoks, sempat jadi katedral Katolik Roma, gitu. Balik lagi jadi katedral Ortodoks, terus akhirnya waktu Bizantin kalah sama Ottoman, akhirnya jadi masjid selama 500 tahun.
Terus habis itu sempat jadi museum tahun 1900-an sekian jadi museum, sekarang balik lagi jadi masjid gitu. Jadi menurut gue itu bangunan melewati banyak banget sejarah yang luar biasa gitu loh. Nah jadi gue tertarik banget ke sono. Jadi akhirnya gue pikir oh udahlah gue harus ke sana gitu. Nah dari motivasi itulah akhirnya udahlah gue jalanin. Nah terus gue bulan Februari kemarin kan pulang ke Indonesia. Itu gue sengaja milih Turkish Airlines. Gue sengaja milih Turkish. Sebenarnya normally karena mau ke Turki. Karena mau ke Turki. Sebenarnya normally gue biasanya milih Qatar. Gue kan personally gue prefer Qatar daripada Turkish Airlines. Nah tapi karena gue waktu itu mau ke Istanbul, gue sengaja milih Turkish Airlines. Nah terus habis itu gue udah rencanain, jadi tuh kayak gue beli tiket itu 2-3 minggu sebelum gue berangkat. Kan dengan corona gue nggak bisa beli jauh-jauh banget kan gue nggak takut gitu. Gue beli 2-3 minggu sebelum gue berangkat, itu gue udah nentuin gitu. Pas pulang jalan normal, jadi kayak cuma transit di Istanbul 2 jam, jadi total perjalanan 16 jam. Waktu balik dari Jakarta ke Austrianya, gue sengaja milih yang transit di Istanbul tuh lama, di atas 12 jam. 12-13 jam. Nah, kenapa gue jadi di jeda transit 12 jam itulah gue kemarin ke Istanbul. Jalan-jalan di Istanbul. Itu BTW malam atau siang atau sore? Pagi. Nah, gue juga udah nentuin gitu. Jadi gini, gue transit 2 jam ataupun 12 jam, itu gue tetap sama-sama sampai di hari yang sama. Di Vienna-nya tetap gue sampai di hari yang sama. Bedanya ketika gue transit 12 jam, gue nyampe di Vienna jam 7 malam. Kalau transit 2 jam, gue nyampenya kayak jam 10 pagi gitu loh. Ya tinggal dikurangi 12 jam gitu loh. Jadi gue pikir, ya toh, dan waktu karantina, kan masuk ke Austria tuh harus karantina. Nah, karantina itu hari kedatangan, nggak peduli datang jam berapapun, disebut hari ke-0. Jadi gue mikir, ya gue nyampe jam 10 maupun sampai jam ini, kan tetap hari ke-0 gitu. Jadi nggak berpengaruh ke waktu karantina gue. Terus habis itu, gue masuk ke Turki itu waktu itu sampai sekarang lo butuh PCR 72 jam sebelum keberangkatan. Nah kan gue bakal emang PCR dari Indonesia kan. Nah gue mikir waktu itu kalau gue ke Turki, spesifik ke Turki, terus gue mesti PCR lagi, kan ribet gitu, maksudnya mahal. Ya sekarang gratis di Vienna, tapi kan dulu kan mahal gitu. Jadi akhirnya gue sengaja milih dari Indonesia, gue emang bawa PCR ke sana, ke Turki, udah bawa PCR, terus habis itu gue jalan 12 jam, balik ke Austria, itu harinya sama gitu. Gitu. Jadi gimana nih, apa yang lo kunjungin waktu di 12 jam di Turki? Di Istanbul ya? Istanbul. Gue jadi Turkinya cuma Istanbul ya, belum macem-macem. Nah, mungkin gue ceritain itunya dulu kali ya, proses masuknya. Boleh. Proses masuknya. Nah, jadi buat gue as far as I know, gue kalau sekarang Turki lagi lockdown. Tapi lucunya kalau gue bener ya, lockdownnya tuh buat penduduk sana. Jadi turis tetap bisa masuk. Jadi penduduk sananya di lockdown. Penduduk sananya di lockdown, tapi turisnya jalan. Gak tahu ya benar atau nggak. Gue kemarin sempat ngeliat artis di Instagram, dia ceritanya kayak gitu. Katanya gitu. Nah, terus habis itu buat masuk ke Turki tuh buat WNI kayak kita tuh butuh e-visa. E-visanya tuh gampang banget bikinnya, beneran gampang banget, online. Jadi kayak cuma masukin data biasa segala macam, terus lo bayar kan. Lo bayarnya, opsi bayarnya baik banget, bisa PayPal, bisa credit card, bisa macam-macam. Kalau di Austria bisa Sofort, tahu Sofort. Nah, itu bayar 35 USD single entry. Terus udah, itu tuh gue kira kan kayak bakal nunggu 1 minggu di approve gitu kan. Ternyata enggak, langsung jadi. Jadi tuh kayak intinya tuh cuma lo ngisi data, bayar, udah langsung jadi keluar. Butuh uangnya doang gitu. Mereka butuh uangnya. Terus dapat di print, udah sampai di Turki tunjukin, udah masuk kayak biasa. Jalan-jalan gitu. Jadi gampang banget sebenarnya. Nah itu cari kalau tertarik ke Turki, cari itunya, website resminya. Kalau nggak salah e-gov.turki apa gitu, gue lupa. Tapi cari ke website resminya, jangan ke website samping-samping, soalnya harganya lebih mahal. Gitu, ada lagi. Jadi banyak pihak ketiga gitu loh. Jadi kalau lo kayak ketik e-visa Turki, itu banyak banget yang gitu. Ngomong mereka ngasih jasa. Nah, gue masih lihat IG gue, adanya di IG gue. Namanya evisa.gov.tr. 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 Nah, pergi ke situ. Jangan ke website yang lain. Soalnya kalau ke website yang lain
dia tuh kan jadi pihak ketiga gitu Iya, loh. banyak- Sebenarnya kayak intinya tuh agen-agen gitu. agen-agen yang intinya tuh ke situ juga gitu loh sebenarnya. Tapi lo bisa bayar lebih mahal. Iyalah fee-nya administrasi. Oke, Nah, oke. jadi ke situ. Terus ya udah, begitu sampai di border. Nah, sampai di border gue nunjukin e-visa sama si PCR kan. Tapi si PCR tuh gak dilihat gitu. Jadi Cuman gitu. jadi kayak gak dilihat. Jadi kalau misalnya ternyata ya itu positif, dia juga nggak tahu gitu loh. Dia juga nggak tahu kan nggak dilihat sama sekali gitu. Jadi dia cuma waktu itu cuma gue nunjukin e-visa, PCR, paspor, PCR-nya juga nggak dilihat. Ya udah, stamp masuk kan. Terus naik. Itu tuh gue nyampe Turki itu jam 5 pagi. Jam 5.55 pagi. Itu jam mana sih? Hah? Udah jam 6. Ya jam 6. Gue naik bus. Waktu itu masih gelap tuh. Gue naik bus dari airport ke city center, ke kota gitu. Naik berapa sih harganya? Lu tukar duit nggak sih? Nah, oh iya benar. Ini sekalian cerita pengalaman. Jadi ya pengalamannya ada yang bagus ada yang enggak, dan ini mungkin pengalamannya kurang oke dan ya buat pembelajaran. Jangan pernah nuker uang di airport. Itu aduh. Rate-nya jelek banget. Waktu itu gue dapet rate-nya jelek banget. Mungkin ada yang rate-nya oke, tapi secara umum rate di airport itu nggak sebagus kalau lo yang di city center gitu. Dan waktu pengalaman gue di Istanbul, di city center itu banyak tempat nuker uang. Jadi ya either lo emang udah bawa uang udah bawa uang dari Indonesia, atau lo nukernya tuh ya di city center aja. Ya tapi gimana bayar transportnya dari airport? Nah makanya lo udah siap uang dari Indonesia. Gue lebih saranin kayak gitu. Soalnya gini, kalau waktu pengalaman gue kemarin, 1 euro itu tuh waktu gue saat itu tuh setara 8,9 Turkish lira atau 9. Gue kemarin waktu nuker 1 euro gue dapet 7,5. Iya makanya. Jadi waktu itu gue nuker 50 euro. Nuker 50 euro, gue dapet berapa gue lupa. Ketika berapa itu gue konversi balik ke euro, itu cuma kayak setara 40. Jadi gue kehilangan 10 euro. Yang kata mereka administrasi masa 10 euro kan gede banget ya. Jadi jangan nuker uang di airport kalau saran gue. Jadi nuker uang tuh udah lo siap di sana, atau kalau misalnya emang habis tuker uang di city center. Gue sempat nuker uang juga di city center dan itu banyak yang rate-nya oke banget gitu, dan gak ada administrasi gitu. Tuh, penting nuker duit. Nah terus habis itu gue naik busnya berapa sih? Nah, nggak sih? Berapa ya? 100 menit. Pokoknya menit gimana? Enggak. Waktunya sekitar 100 menit, tapi gue bayar berapa ya? Aduh, gue lupa. 1,5 jam gitu, jauh juga. Lumayan jauh. Jadi Istanbul tuh airportnya ada 2, tapi yang internasional paling gede sekarang namanya Istanbul Airport, itu IST, itu posisinya lumayan jauh sama city center. Nah itu, aduh, sorry, gue lupa banget. Mungkin. Tapi nggak begitu mahal lah. Nggak begitu mahal. Mungkin kalau dikurs ke euro cuma 2-3 gitu. Nggak mahal banget lah. Tuh. Nah nyampe di sana. Terus habis itu tempat pertama yang gue datengin adalah Hagia Sophia, karena tadi kan gue bilang gue mau ke tujuan gue ke Istanbul Hagia Sophia. Itu begitu gue nyampe kan jam 6 pagi ya. Terus habis itu kok jam 6 pagi sih? Jam 6 pagi nyampe di airport. Nyampe ke city center mungkin sekitar setengah 8. Gue jalan tuh, waktu itu gue mikir gue nggak mau beli public transport, tiket public transport. Ya udah gue jalan gitu sekalian kan biar bisa lihat-lihat macam-macam. Jadi gue nyampe Hagia Sophia sekitar jam 8 kurang gitulah. Itu sepi banget, benar-benar sepi banget, nggak ada siapa-siapa sama sekali. Emang boleh masuk? Boleh. Okay. Nah itu kan tadi kan gue cerita Hagia Sophia balik jadi masjid. Nah kalau di Turki itu ada aturan kalau masuk ke rumah ibadah tuh nggak boleh bayar. Okay. Dulu waktu jadi museum dia bayar, lo bayar dan ngantrinya lumayan panjang gitu. Nah begitu dia jadi masjid ya udah jadi gratis gitu. Itu gue masuk 2 kali masuk ke Hagia Sophia ya masuk aja gitu. Tapi nggak ada peraturan strict gitu karena corona? Oh ya pakai masker biasa. Karena corona jadi pakai masker, dan di luar maksudnya outdoor itu nggak wajib pakai masker, tapi gue waktu itu tetap pakai sih. Tapi sorry. Kalau perempuan harus pakai ini ya, pakai tutup mulut. Oh nggak harus. Kayaknya kalau aku dengar sih, nggak tahu sih. Mungkin, aduh gue lupa ya. Mungkin mesti. Kalau pengalaman gue kemarin emang sepenglihatan gue perempuannya, oh iya harus ya. Tetap harus pakai penutup. Kayaknya di situ lo bisa nyewa deh. Bisa ada disewain gitu. Jadi lo bisa nyewa gitu untuk atau lo pakai shawl atau apapun yang bisa lah gitu untuk pakai kerudung gitu. Nah iya karena itu udah jadi masjid lagi.
Nah, gue masuk ke situ jam 8 pagi tuh benar-benar kosong banget, benar-benar orangnya tuh paling kayak cuma 20, itu tuh sepi banget gitu. Dan itu juga saran mungkin masukan kalau misalnya teman-teman tertarik ke Hagia Sophia atau kemanapun, coba datang sepagi mungkin. Beneran itu tuh sepi, nggak ada siapa. Bahkan ada momen dimana cuma gue sendiri di situ. Lo bayangin itu kan bangunan tuh kan gede banget gitu. Gede banget itu, gede. Dan itu tuh gue sendirian di situ. Jadi wah gila tuh bagus banget. Dan itu tuh kayak gue duduk terus ngeliat, itu bagus banget, beneran. Gue mes banget gitu, kayak gue ngerasa ketika gue masuk ke situ tuh gue kayak balik ke zaman itu gitu, kayak zaman tahun 1400, 1300 gitu lah. Itu keren banget lah bangunan itu. Nah, ada juga yang sholat gitu. Nah, jadi sholat tuh gimana? Nah, jadi bangunan itu ditutup untuk karena dia udah jadi masjid. Perbedaan pertamanya dia ada tikernya. Sebelumnya tuh nggak ada tikernya, sekarang ada tikernya. Jadi harus buka sepatu. Nah, jadi harus buka sepatu. Tapi di depan disediain rak-rak sepatu buat naruh sepatu gitu. Nah, terus habis tapi itu. Tapi nggak bakal hilang kan? Nggak apa, sih nggak. Musolain dong kali. Musola di Indonesia hilang. Nggak, kalau musola yang hilang tuh sudah jepit. Iya benar, swallow. Nggak, ini nggak hilang kok. Terus. Nah, begitu masuk naruh sepatu. Terus habis itu ya udah lo bisa ngeliat gitu. Tapi waktu jamnya sholat itu ditutup untuk publik. Jadi lo nggak bisa masuk. Tapi kalau lagi buka jam sholat ya udah terbuka secara umum gitu. Tapi kan ada juga orang yang udah lewat dari jam sholat masih sholat gitu, bukan masih sholat, baru sholat gitu kan. Nah itu ada juga gitu yang emang waktu gue masuk dia lagi sholat gitu, ya nggak apa-apa asal nggak mengganggu ya, maksudnya ya common sense gitu, ya nggak berisik, nggak lari-lari apa segala macam, nggak masalah gitu.